Sampai di mana tadi jamaah? Di mana kita berhenti tadi? Berhenti di azan Isya ya. Sampai di mana jamaah? Ya. Kita tadi berbahas tentang ya banyak kaum muslimin ya zaman sekarang jauh sama agamanya ya. Jadi cuma modal syahadat aja. Atau bisa jadi dia tidak pernah syahadat hanya karena turunan saja. Bapaknya ibunya Islam ya sudah dia lahir begitu dan seterusnya. Syahadatnya kalau sholat aja, at-tahiyat ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan yang seterusnya dia baca. Seorang muslim mestinya tahu tentang hakikat apa makna dari syahadat itu. Harus tahu. Berat jemaah ya. Dulu para kafir Quraisy itu disuruh syahadat tidak mau. Disuruh bilang asyhadu an la ilaha illallah tidak mau karena mereka tahu berat konsekuensinya. Kalau kita sekarang kayaknya enak, asyhadu an la ilaha illallah gampang. Ya. Gimana? Gimana? Apa? Iya, dapat oleh-oleh sekarang. Begitu. Sekarang kita semua ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita kaji dong sirahnya Rasulullah SAW. Dari beliau lahir, ya gimana keadaan di zaman saat beliau hidup, terus saat beliau diutus, apa yang beliau dakwahkan pertama kali, sampai berapa belas tahun di Mekah, ya, 13 tahun. Ditutup di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Apa saja isi dakwahnya Rasulullah SAW? Kita harus tahu. Kita ditanya sama Allah besok, ya, sama malaikat besok ditanya dalam kubur, ya, man rabbuka? Ya, semua sekarang kalau ditanya bisa jawab. Siapa Tuhannya? Bilang Allah. Ya, tapi untuk menjawab itu, ya, bukan sekarang, nanti jawabnya. Banyak orang para jamaah sudah pinter, tapi saat mendadak ujian, dia sudah tahu, dia sudah belajar. Mendadak ujian ditanya di depan umum, tidak bisa jawab. Iya atau enggak jamaah? Apalagi besok yang nanya malaikat di dalam kubur. Ditanya man rabbuka, setengah mati tidak bisa jawab. Orang-orang yang di atas muka bumi ini kerjanya cuma ya leha-leho saja. Hidupnya dibuang begitu saja. Menggok sana, menggok sini tidak jelas. Disuruh belajar agamanya tidak mau, disuruh mendekatkan diri kepada Allah tidak mau, jauh sama agamanya, tidak ngerti sama artinya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana mau jawab? Makanya di dalam hadisnya dijelaskan orang-orang seperti ini orang yang suka maksiat, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menantang syariat Islam. Betapa banyak zaman sekarang orang nantang syariat Islam. Ya dihina syariat Islam. Orang-orang begini besok ditanya ngomongnya, la adri, kata dia. Anda tidak tahu. Teriak-teriak dia, tidak bisa jawab. Ditanya siapa nabinya, tidak tahu, tidak bisa jawab. Naudzubillah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti ini para jamaah. Agar kita selamat dari pentungannya malaikat di kuburan nanti, yang mana dikatakan suaranya seperti petir. Ada sedikit para jamaah sekalian, ya, mungkin maklumat sedikit yang ana rasa kita semuanya harus tahu. Ya. Apa maksud dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya. Seseorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kata para ulama, ya kata itu harus disanding dengan al-iman as-sadiq. Keimanan yang jujur dalam hati kita semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu fi ma atabihi, dan mempercayai atas apa yang sudah didatangkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau cek para jamaah, hadis Nabi itu jumlahnya kira-kira ada 84 sampai 85 ribu hadis. Pertanyaannya, berapa hadis yang kita tahu?
Berapa hadis yang kita tahu? Imam Ahmad bin Hanbal punya namanya kitab Musnad Imam Ahmad. Di dalamnya ada 40.000 hadis. Katanya Imam Ahmad, tidaklah ada satu hadis yang ana tulis di kitab Musnad itu kecuali ana sudah amalkan semua. Sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. 40.000 hadis sama Imam Ahmad sudah diamalkan semua. Sudah beliau hafal, diamalkan lagi. Kita sudah tidak hafal, tidak ada amalnya sama sekali. Sampai ada satu hadis para jamaah, beliau nukilkan dalam musnadnya, beliau bekam. Jadi ada satu hadis, suatu hari Rasulullah bekam, ngasih orang yang bekamnya itu 1 dinar. Ya, dinar bukan dinar zaman sekarang, tapi zaman dulu emas para jamaah, dinar ya, 1 keping. Itu kalau dihitung sekarang kira-kira uangnya 3,8 juta. 3.800.000. Rasulullah pernah bekam, ngasih upahnya orang bekamnya, tukang bekamnya itu 3,8 juta sekali bayar. Katanya Imam Ahmad, ana kumpulin uang sebisa ana bekam, ana kasih sebagaimana Rasulullah SAW kerjakan. Dari saking cintanya sama Rasulullah SAW. Jangan terus antum jadi tukang bekam semua nanti. Iya. Dapat 3,8 juta bisa nutup anak makan sebulan itu jamaah. Hah? Itu Imam Ahmad bin Hanbal dibayar 3,8 juta. Kenapa? Rasulullah melakukan dari saking cintanya sama Rasulullah SAW. 40.000 hadis diamalkan semua sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini buat bahan pertimbangan kita para jamaah sekalian. Dan kita juga harus tahu apa kata arti dari kata beriman. Kamu beriman enggak? Oh iya, ana beriman. Semua mengakui beriman. Para ulama banyak mengartikan kata iman macam-macam. Mendefinisikan arti iman itu macam-macam. Mungkin ana bisa sebutkan sebagian saja di sini. Yang mana kata iman itu yang ma'ruf, yang sudah terkenal artinya adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil jinan, ya, i'tiqad, keyakinan di dalam hati, wa amalun bil jawarih, amalan dengan jawarih, ya, beramal dengan tubuh kita ini. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan iman itu akan turun habis kering sama yang namanya maksiat. Orang yang kerjaannya maksiat setiap hari para jemaah terus akan dikikis keimanannya. Sampai lama-lama mungkin dia akan terjerumus kepada yang namanya kekufuran. Tiap hari maksiat. Dan banyak hadis yang menjelaskan itu. Orang kalau maksiat kata Rasulullah, nukitat fi qalbihi nuktatin sauda. Kasih titik hitam di hatinya. Sekali maksiat, maksiat lagi, terus sampai hatinya hitam semua, keras seperti batu. Dikasih tahu kebaikan, tidak mau diterima. Na'udzubillah. Ya. Jadi itu artinya iman para jemaah. Ya. Omongan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perlu amalan juga. Jangan cuma, ana beriman, tapi tak bajang sopu, bukan beriman. Sholat subuh dijamak sama duha, jamak kosor, dua-dua. Ana beriman, ya repot kalau imannya begitu repot. Adapun iman kepada Rasulullah SAW, kalau mau diartikan secara khusus, sebagaimana ada seorang ulama ya di zaman para tabi'in, Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, pernah ditanya, rahimahullah, beliau bertanya apa itu iman kepada Rasulullah SAW. Ya, beriman kepada Rasulullah SAW itu adalah qaulun, mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, beliau amin, kita imani bahwasanya Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, ya, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun, dan kita beramal dong. Sunnah-sunnah Nabi yang banyak ini kita amalkan, jangan dibuang. Wa niyatun, dan kita punya niat di dalam hati ini untuk mengamalkan itu. Bukan ternyata kita beramal pas ketepaan amalannya Nabi Muhammad SAW. Bukan, harus ada iman. Ana ngerjain ini karena ana mau ittiba, ya, mau mengikuti Rasulullah SAW, mau menjalani sunnah Nabi SAW.
Dan yang terakhir, al-ittiba'is sunnah, ngikuti sunnahnya Nabi. Jangan kita bilang beriman kalau kita anti sama sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan. Makanya kita ayo belajar. Yang sudah tahu alhamdulillah, tapi harus terus dipanaskan itu ilmunya supaya tidak luntur. Kita manusia sering lupa, ya. Jadi kita saling mengingati satu dengan yang lain. Lalu para jamaah sekalian, kita harus perhatikan, ya, Rasulullah SAW itu punya hak atas umatnya. Kita sebagai umat itu punya hak kepada Rasulullah SAW. Apa yang harus kita perbuat kepada Nabi Muhammad SAW? Jangan cuma kita teriak-teriak. Ya, kita ini beriman, tapi kita tidak kasih haknya Rasulullah SAW. Dan yang paling pertama, haknya Rasulullah SAW adalah wujubu ta'atihi. Wajib kita mentaati Nabi Muhammad SAW, wal hadhar min ma'siyatihi, dan jauhi diri kita dari menyelisihi Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah ke barat, pas kita ke timur. Rasulullah kemana, kita kemana. Jangan sampai begitu. Wajib seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Rasulullah SAW taat sama Rasulullah SAW. Dikasih tahu hadis, nih hadisnya Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil sama Allah. Kamu yang bilang beriman nih diseru sama Allah sekarang. Yang merasa tidak beriman silahkan. Tapi yang merasa beriman, kita ini dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Atiiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian berpaling darinya sedangkan kalian mendengarnya. Kita setiap hari, ya, ada pengajian para jamaah, bisa didengar. Disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan sabda Rasulullah SAW. Masuk di sini, keluar boleh lebar dina. Masuk dina, keluar dina. Kalau lewat sini masih mending. Ada yang jatuh di iskoni. Ini masuk di sini, keluarnya di sini lagi. Tidak mempan. Allahu Akbar. Ingat para jamaah, ada satu sabda Rasulullah SAW. Ada abghadul qawli ilallah atau abghadul kalami ilallah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, yang maknanya seburuk-buruknya perkataan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Si dibencinya perkataan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qaulur rajul, perkataan seseorang kepada seseorang saudaranya, ya akhi ittaqillah, ya akhi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah, ya. Allah aja, jangan. Ini Allah berfirman seperti ini. Rasulullah bersabda seperti ini. Jangan, tapi dibalas sama orang itu, alaika nafsak, bagimu dirimu sendiri. Ini omongan paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tabu keras, tidak mau menerima ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam para jamaah dalam surat Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan berhati-hatilah mereka-mereka yang menyelisihi perintah-perintahnya Rasulullah SAW. Antusibahum fitnatun, akan menimpa kepada mereka fitnah, cobaan di atas muka bumi, ujian dari Allah, musibah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpakan musibah yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para jamaah, saat perang Uhud, Rasulullah nitip kepada sahabat 50 orang, tunggu di sana di bukit, jangan turun sebelum anak suruh turun. Mau kalian lihat sudah menang, kalah, mau lihat jasadnya kita semua sudah dimakan sama burung, jangan turun sebelum anak kasih suruh turun, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, terjadi apa yang terjadi.
Mereka lihat sudah menang, mereka lihat sahabat sudah nangkepin ghanimah sebagian, turun semua. Tersisa cuma beberapa orang di atas. Sudah, ayo kita sudah menang, turun, nunggu apa? Loh, Rasulullah bilang jangan turun, sudah selesai, itu sudah selesai. Turun semua jemaah. Ternyata musuhnya putar balik, dihantam dari belakang, hancur semua porak-poranda para jemaah. Baru satu perintah Nabi diselisih, langsung turun. Kita sudah berapa ribu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Tapi Allah masih sayang sama kita. Allah masih buka pintu tobat. Ayo kalau mau tobat. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo tobat kepada Allah, diseru sama Allah, ayo tobat. Dikasih waktu yang istimewa sepertiga malam terakhir. Ya, siapa yang mau berdoa, aku dengar sama Allah, kata anak kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang minta ampun aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada tedung kepi. Nyengok bal kabeh. Sudah lihat bola, ada sholat, taruhan lagi. Na'udzubillah. Ya ini, ya umat Islam zaman sekarang ya ini para jamaah. Kalau bukan kita yang mulai perbaiki diri, perbaiki anak-anak, kasih tahu siapa? Siapa yang bisa? Ya, ustadznya sampai ngomongnya sampai lu bilu colon kabeh enggak bisa. Ya kalau bukan kita yang mulai, yang bapak-bapaknya, yang tua, suami-suaminya yang tegas sama istrinya, luruskan semua, tidak bisa. Kita harus sama-sama memulai para jemaah. Yang kedua, kita sebagai umatnya Rasulullah itu harus kita tunaikan haknya. Haknya yang kedua adalah ittiba'u sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harus ngekor di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah, kemana kita ikuti. Ada salah seorang sahabat, waktu itu masih kecil, anak lupa namanya, mungkin Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mungkin, masih kecil. Lihat Rasulullah SAW saat safar lewat satu jalan, Rasulullah berhenti kencing di sana. Dilihat sama dia, direkam di kepalanya, setiap dia lewat situ dia kencing. Kenapa? Rasulullah kencing di sini dulu. Dari saking cintanya sama Rasulullah SAW. Padahal tidak ada sunnahnya harus kencing di situ, tidak ada. Tapi dari saking cintanya sama Rasulullah SAW, ittiba, diikutin sama sahabat. Wattikhaduhu qudwah. Ya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai suri tauladan dalam segala perkara kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, kita hafal semua ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika memang kalian semua itu benar cinta sama Allah, tidak ada orang di atas muka bumi ini bilang ana tidak cinta sama Allah, tidak ada, mustahil. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau memang engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Apa kita tidak mau para jamaah dicintai sama Allah? Ya, orang-orang yang sudah dicintai sama Allah para jamaah. Orang-orang yang sudah dicintai sama Allah beda para jamaah. Allah akan memperlakukan dengan perlakuan khusus orang-orang seperti ini. Ya. Banyak Allah dalam Al-Quran mengatakan innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Sering kita dengar ayat-ayat seperti itu. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang baik-baik. Itu di situ jangan dianggap remeh. Orang-orang seperti ini dituntun sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah jalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kasat mata dia dilihat susah, tapi dia sama Allah dikasih ketenangan dalam hidupnya, dikasih keberkahan dalam hidupnya karena sudah dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Meskipun susah payah dia ikut, dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Allah cinta sama hambanya, sudah selesai. Apa yang kita mau di dunia Allah permudah, dan di akhirat juga akan Allah permudah para jemaah. Meskipun mungkin kita miskin, tapi Allah kasih kita kesehatan sehingga kita tidak perlu keluarin uang untuk berobat.
berkah hidup. Dan itu yang kita mau. Mau ngapain banyak uang, sakit-sakitan. Goji 1 juta. Sakit mau keluar PC 45 juta. Kebayang apa? Tinggal 5 juta, habis. Goji ini 1 juta, jalan pola. Iya tahu. Sakit berapa PC ngabi. Anak-anak meler. Ya, anaknya nakal. Naik sepeda motor, nabrak motornya orang, ganti sepeda motor orang. PC keluar. Nggak berkah hidupnya. Masalah di sini, masalah di sana. Buat apa hidup seperti itu? Kita hidup cuma sementara. Kita cari keberkahannya hidup. Dan ini semua bisa didapat kalau sudah Allah cinta sama hambanya. Yang mana Allah sudah kasih tahu gimana untuk mendatangkan cinta Allah. Salah satunya fattabi'uni. Ikuti Rasulullah SAW, ikuti sunnah-sunnahnya. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan banyak ayat-ayat yang lain para jamaah sekalian. Ya, atau sabda Rasulullah SAW. Banyak di hadis-hadis Rasulullah mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sama sunnahku, tidak mau ikut sunnahku, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Rasulullah yang bilang. Maka sudah wajib kita semua ini belajar. Ya, coba nanti siapa di sini, ustadznya di sini baca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari. Itu Sahih Bukhari hadis sahih semua. Baca Sahih Muslim. Ada kitabnya Fathul Bari, baca syarah Sahih Bukhari. Ya, ada 23 jilid. Baca. Kalau tidak bisa semua dibaca, baca sebagian. Tidak masalah. Daripada tidak sama sekali. Yang tidak bisa didapatkan semua, tidak dibuang semua. Ya kan? Yang tidak bisa didapatkan semua, tidak dibuang semuanya. Gimana dulu para ulama, ya para masyayikh di Masjid Nabawi ngajar. Habis kutubus sittah para jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6 dihabiskan. Ulang lagi dari Sahih Bukhari lagi, begitu lagi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, masih hidup sampai sekarang, umurnya 90 lebih sudah. Masih ngajar di Masjid Nabawi, ngajar hadis Nabi SAW, ngajar yang lain. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Tidak ada keluar omongan dari mulutnya dia sendiri, tidak ada. Yang disampaikan sabda Rasulullah SAW dan penjelasan para sahabatnya dan penjelasan para ulama, itu saja yang disampaikan. Habis semua, ulang lagi dari awal. Habis semua, ulang lagi dari awal. Ya, semestinya kita seorang muslim seperti itu para jemaah. Dan haknya Rasulullah SAW yang selanjutnya, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada keluarga, anak, orang tua dan kawan-kawan dan seluruh manusia. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha." Ya, kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, dan harta yang setiap hari kalian kumpulkan, dan pekerjaan yang kalian takutkan ya, kebangkrutannya, dia takut bangkrut, takut kerjaannya rusak. Wa masakinu tardaunaha, dan itu rumah-rumah kalian yang lebih kalian ridhoi. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sungguh Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum-kaum yang fasik. Kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita tahu gimana kisahnya seorang sahabat baru nikah nih. Para jomblo nih, denger nih, para jomblo nih. Atau bapak-bapak yang sudah nikah juga, enggak apa-apa. Baru nikah, malam pertama, bisa tuh bayangkan jemaah, malam pertama dia berkhayal selama ini mau nikah,
sudah nikah, malam pertama ditabuh genderang perang sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Keluar dari rumahnya jihad para jamaah, keluar. Kira-kira kita bisa enggak begitu? Mon kita otaknya man rasa malam. Kalau kita kris gigi komat. Malam pertama, Anda bisa bayangin malam pertama di genderang perang ditabuh, berangkat keluar, ditinggal istrinya jamaah. Allahu Akbar. Lebih dahsyatnya lagi, sahabat ini masuk ke medan perang, mati, meninggal dunia. Saat selesai Rasulullah SAW selesai peperangannya, Rasulullah SAW mengumpulkan jasad-jasad para sahabatnya. Rasulullah ngelihat ke sahabat ini yang baru nikah ini, dilihat terus Rasulullah nunduk gini, malu. Dilihat lagi, nunduk lagi. Ada sahabat yang lihat, ini Rasulullah kenapa kok kayak malu-malu, lihat nanti nunduk lagi, kayak orang tegang seperti itu, kayak orang ada lihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang. Akhirnya kata Rasulullah, ini siapa? Fulan bin Fulan. Ayo, datangin rumahnya. Kita datangin ke istrinya. Didatangin sama Rasulullah ke rumahnya. Sampai ke rumahnya para jamaah, sama Rasulullah ditanya ke istrinya. Kasih tahu ana apa yang dikerjain sama suamimu sebelum keluar dari rumah tadi malam. Katanya istrinya, dia itu sudah ada di atas saya. Sudah masuk, belum selesai ditinggal. Dan yang Rasulullah lihat tadi, dia dimandiin sama malaikat karena dia mati dalam keadaan junub. Orang kalau sudah masuk meskipun belum keluar disuruh mandi, dimandiin sama malaikat para jamaah. Belum selesai ditinggal istrinya pakai baju keluar. Itu sahabatnya Rasulullah SAW. Lebih cinta kepada Rasulullah dan lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Itu yang terjadi pada suami ana. Dia dalam posisi ada di atas ana, belum selesai, dia dengar suara itu langsung keluar. Kata Rasulullah, malaikat turun mandiin suamimu karena dalam keadaan junub. Apa ini tidak sesuatu yang dahsyat para jamaah? Dan ana rasa tidak mungkin terjadi pada kita hal-hal begini. Abu sudah masuk jamaah, di rumah. Kalau kita bisa alasan, 3 menit. Tapi ya itulah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu yang harus kita tiru. Dan berusaha untuk meniru. Kita tidak usah muluk-muluk mau jadi Abu Bakar Siddiq, disuruh sedekah sama Rasulullah, bawa semua hartanya. Ini Rasulullah. Ayo kata Rasulullah sedekah. Datang Abu Bakar Siddiq. Ya, kata Umar bin Khattab, nah ini kebetulan. Rasulullah nyuruh sedekah sekarang, ana lagi ada uang sekarang. Hari ini ana mau lawan Abu Bakar Siddiq. Sahabat seperti itu, salib-salipan dalam kebaikan. Datang Umar bin Khattab bawa setengah hartanya, nih ditaruh. Ditanya sama Rasulullah, ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Katanya Umar, ana tinggalkan seperti yang ana kasih di sini. Disisain separuh hartanya di rumahnya, masih ada. Datang Abu Bakar Siddiq, taruh hartanya di depannya Rasulullah SAW. Tanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Semua hartanya ditaruh sama Abu Bakar Siddiq. Infak fisabilillah. Kita jangan muluk-muluk mau langsung jadi Abu Bakar, jangan. Stres nanti. Bayar uang semua habis, listrik mati, sekolah anak tak bayar, jangan. Janganlah pola. Tunggu dulu sedikit-sedikit. Kita sedikit-sedikit mau berbuat baik. Adwa muha wa in qalla kata Rasulullah. Yang terus-menerus meskipun sedikit. Sekali langsung
duar, hancur semua, dipekeluar kabeh. Sampai mati tidak pernah sedekah lagi, trauma. Jangan jamaah. Ya, kita mengikuti Rasulullah SAW pelan-pelan, dipelajari sedikit-sedikit. Ya. Dan kita begitu juga mencintai Rasulullah SAW pelan-pelan, dipelajari sirahnya. Kita ini teriak-teriak cinta sama Rasulullah, sama sirah Nabi tidak tahu. Mengkaji sirah Nabi tidak tahu. Pengajian tedong deh. Nyaman beda AC nah. Ketondu semua. Ya kalau kita begini terus ya tidak maju-maju kita para jemaah. Ya, jadi para jemaah sekalian yang perlu yang semoga rahmati Allah SWT, kita perlu ini. Ya, kita pegang baik-baik, beriman kepada Rasulullah SAW, ya, berittiba kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah, dan jangan sampai menyelisihi Rasulullah SAW, ya, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai orang yang kita tiru. Niru siapa hidup? Niru Rasulullah SAW, niru para sahabatnya. Mau niru siapa lagi? Karena Allah sudah bilang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Sudah diridhoi mereka sama Allah. Sudah punya lisensi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya paling enak kita niru mereka sudah. Dan besok kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya sama Allah, "Kenapa kamu begitu?" Ana niru Rasulullah SAW ya Allah. Ini ada hadisnya, ini pemahamannya para sahabat seperti ini. Ana punya hujjah. Kita punya hujjah besok di hadapan Allah. Kalau kita niru-niru yang lain, loh saya niru ini ya Allah. Yang nyuruh kamu niru dia siapa? Mau jawab apa kita terus? Maka para jemaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hal-hal seperti ini ya perlu kita perhatikan lebih dalam, perlu kita camkan baik-baik ya. Dan jangan lupa kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih dari kita cintai ya keluarga-keluarga kita dan sanak famili kita. Kalau sudah ini urusannya sama Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, jangan ditawar. Jangan ditawar. Ini bukan jual beli jamaah. Dan yang terakhir mungkin kita sebagai umat Rasulullah SAW, ihtiramuhu wa tauqiruhu ya wa nusratihi, ya kita harus bela Rasulullah SAW. Kita bela ya, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau para sahabat dulu setengah mati berjuang bersama Rasulullah perang ya. Atau bayangin lawan Romawi ya. Jumlahnya 40.000 sampai 60.000, lawan musuhnya 200.000 sampai 400.000. Apa tidak gentar para jamaah? Tapi itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya selalu lebih sedikit dari musuhnya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu cacat tangannya. Kita jangankan cacat, kita nikmat sholat di masjid. Ya mau kaji pengajian ada AC-nya, ada kipas anginnya. Tapi ada 1000 alasan. Ya, dulu sahabat membela Rasulullah mati-matian para jemaah. Perang. Ada yang buntung tangannya, ada yang ompong giginya, ada yang tidak punya baju. Itu potret para sahabat membela Rasulullah. Kita hanya mempelajari dan mengamalkan dan mendakwahkan yang kita tahu kepada sanak famili kita. Itu aja sudah cukup. Tapi seakan ini semua setengah mati para jemaah. Ya. Maka para jemaah sekalian, semoga rahmati Allah SWT, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat untuk Anda pribadi dan untuk jamaah sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, mungkin itu datangnya dari Anda pribadi. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.